Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana prasarana. Oke, sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita dilancarkan, supaya kita senantiasa diberi kesehatan agar bisa selalu mengikuti pembelajaran. Silakan berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Oke, selesai. Hari ini kita masih akan membahas tentang distribusi administrasi sarana dan prasarana kantor, dan distribusi penggunaan dan aplikasi. Sekarang ada tambahannya ya, beserta aplikasinya, aplikasi teknologi informasi administrasinya. Nah, ini apa aja sih distribusi penggunaan dan aplikasinya itu? Kita simak ya. Yang pertama akan dibahas adalah tentang distribusi sarana dan prasarana perkantoran. Apa coba distribusi? Ada yang tahu? Nah, distribusi adalah penyaluran barang dan dari penyimpanan sementara untuk direalisasikan kepada pengguna barang. Dalam hal ini adalah bagian-bagian yang memanfaatkan sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini maksudnya adalah ketika barang yang sudah diterima itu kan biasanya disimpan di dalam gudang sementara, terkecuali ada yang memang langsung didistribusikan langsung disampaikan kepada pengguna barang. Nah, di sini khusus untuk yang disimpan terlebih dahulu dan nantinya akan disalurkan kepada pengguna barang. Jadi intinya distribusi itu adalah penyampaian barang untuk langsung bisa dipakai ke pengguna barang, seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, agar distribusi berjalan baik itu apa aja sih yang harus direalisasikan, yang harus dilakukan? Nah, ini yang pertama, kebutuhan yang jelas. Nah, kebutuhan yang jelas ini apa aja kebutuhannya sih? Nah, pengguna alat atau barang menyampaikan kebutuhannya dengan jelas, barang yang diperlukannya apa, berapa jumlahnya, terus diperlukannya kapan. Nah, itu kejelasan kebutuhan barang itu maksudnya seperti itu. Nah, ini ketika barangnya sudah jelas, maka untuk memperlancar, jadi hal ini nih memperlancar proses permintaan dari berbagai satuan kerja. Jadi ketika ada permintaan barang, ketika kebutuhan barangnya jelas, itu akan lancar distribusinya gitu. Terus ada yang kedua. Nah, yang kedua ini kecekatan dari petugas. Kecekatan itu maksudnya seperti ini. Kecekatan itu gimana si petugasnya itu tanggap dalam melayani, dalam memperlakukan barang tersebut. Nah, terdapat kecekatan petugas gudang untuk memproses permintaan yang telah diterimanya dalam menyampaikan atau mengirimkan kepada satuan kerja. Jadi cepat tanggap gitu ya dalam mengelola barang distribusinya. Lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini definisi penggunaan sarana dan prasarana kantor. Penggunaan barang meliputi dua kategori. Ada dua nih penggunaan barang itu. Ya, ada dua. Apa aja sih? Yang pertama itu barang habis pakai dan tidak habis pakai. Sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Untuk barang habis pakai itu apa aja, seperti ballpoint misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Terus barang yang tidak habis pakai. Nah, itu. Terus dalam administrasi logistik, prinsip efisiensi dan efektivitas merupakan hal yang perlu dipegang untuk menghindari adanya pemborosan. Pemborosan apa? Pemborosan waktu, pemborosan biaya. Nah, itu makanya harus diterapkan prinsip efisiensi dan efektivitas supaya semuanya berjalan dengan baik dan tanpa ada pemborosan gitu ya. Lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemborosan nih, faktornya apa aja nih yang melakukan pemborosan? Biasanya sih dari kitanya sendiri ya kalau melakukan pemborosan itu. Nah, ini yang pertama adalah sikap dan mental. Sikap dan mental itu sikap dan mental yang dimiliki oleh si pengguna barang tersebut. Nah, sikap dan mental berupa ketidakpedulian pada fungsi alat atau barang yang digunakan pegawai dan ketidakjujuran dalam mengelola kekayaan milik organisasi. Nah, di sini ada sikap dan mental ketidakjujuran serta ketidakpedulian. Nah, ini sikap mental yang tidak baik. Jadi mempengaruhi pemborosan pada sarana dan prasarana. Maka dari itu, ketika karyawan menggunakan barang, hendaknya ditatar dulu, dikasih tahu dulu supaya tidak melakukan pemborosan. Jadi harus peduli terhadap kebutuhan kantornya itu seperti apa. Kemudian jadi ada kejujuran juga supaya tidak melakukan pemborosan. Jadi harus ada dari pihak perusahaannya juga harus ada tindak preventif, tindak pencegahan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada kurangnya keterampilan. Nah, kurangnya keterampilan ini dalam menyelesaikan tugasnya sehingga sering melakukan kesalahan. Nah, ini kesalahan-kesalahan karyawan juga bisa mempengaruhi pemborosan surplus. Misalnya seperti ini, kalian ngeprint laporan ya, kalian sebagai karyawan, kalian ngeprint laporan itu salah terus, udah beberapa kali salah terus, otomatis pemborosan dalam kertasnya, tinta printernya. Nah, itu merupakan salah satu faktor dari kurangnya keterampilan. Maka dari itu harus benar-benar terampil supaya tidak ada pemborosan penggunaan surplus gitu ya. Lanjut ya. Selanjutnya ada pengelolaan sarana dan prasarana. Pengelolaannya itu harus diapain sih sarana dan prasarana itu setelah diterima? Nah, ini dia harus dipelihara. Yang pertama harus lakukan pemeliharaan atau maintenance. Kemudian yang kedua itu dilakukan reparasi atau perbaikan. Nah, ini reparasi ini dilakukan secara berkala. Entah ada yang sebulan sekali, entah ada yang mingguan, pokoknya berkala ya, periodik. Kemudian ada peningkatan atau betterment. Jadi selain perbaikan juga ada upgrade istilahnya ya, betterment. Kalau misalnya software ya. Kemudian ada penggantian, replacement. Replacement itu untuk barang yang sudah usang atau sudah rusak atau sudah jelek, sudah tidak layak pakai, nah itu harus diganti. Kemudian ada penambahan itu jika barangnya kurang, barang sarana dan prasarannya otomatis harus ditambah dong ya, supaya mempermudah pekerjaan, supaya memperlancar dan mempercepat proses pekerjaan. Seperti itu untuk pengelolaan sarana dan prasarana. Ada 5 ya, jadi pemeliharaan, reparasi, peningkatan, penggantian, serta penambahan. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada aplikasi teknologi informasi administrasi sarana dan prasarana. Apa sih aplikasi teknologi informasi sarana dan prasarana itu? Nah, ini itemnya itu ada teknologi yang pertama ya. Teknologi itu adalah berasal dari bahasa Perancis atau la technique, yang merupakan dapat diartikan semua proses yang dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara rasional. Jadi teknologi itu bersifatnya rasional, jadi enggak ngayal-ngayal, enggak ngasal-ngasal gitu ya. Kemudian teknologi juga dapat diketahui oleh dari barang-barang atau benda-benda serta alat-alat yang berhasil dibuat manusia untuk memudahkan aktivitasnya. Jadi teknologi itu merupakan ciptaan manusia
yang digunakan untuk memudahkan aktivitasnya, seperti itu namanya teknologi ya. Nah, item pertama namanya teknologi, kemudian yang item kedua komputer dan informasi komunikasi. Nah, ini bagian dari aplikasi teknologi ya. Nah, teknologi informasi ini adalah perolehan atau pemrosesan, penyimpanan, dan penyebaran informasi baik berbentuk angka huruf, gambar, maupun suara dengan suatu alat elektronik berdasarkan kombinasi antara perhitungan, computing, dan komunikasi jarak jauh atau telecommunication. Itu untuk teknologi komputer dan komunikasi, komputer informasi dan komunikasi. Nah, di sini selanjutnya teknologi komputer adalah salah satu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Nah, tugasnya ini teknologi komputer ini untuk apa sih? Yang pertama itu untuk menerima input. Input dari mana? Input misalnya kita nulis laporan ya. Nulis laporan kan inputnya dari laporan hard yang udah kita tulis atau udah kita teliti ya. Kemudian di input dimasukkan lewat keyboard, kemudian ke aplikasi, itu namanya proses input ya. Kemudian proses input sesuai dengan programnya. Nah, ini sesuai programnya maksudnya adalah aplikasi yang digunakannya itu aplikasi apa untuk menginputnya. Kemudian yang ketiga itu menyimpan perintah-perintah dari hasil pengolahan. Nah, ini disimpan di dalam disk atau hard disk, pokoknya tempat penyimpanan ya. Kemudian yang keempat, menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, ini menyediakan output dalam bentuk informasi ini bisa berbentuk cetak ataupun soft copy. Pokoknya itu datanya yang telah diolah, yang sudah bisa dibaca di publik, yang sudah bisa dipahami orang lain, jadi sebuah informasi. Itu disebutnya menyediakan output dalam bentuk informasi. Gitu ya. Lanjut ya. Nah, di sini ada komponen utama teknologi informasi apa aja ya. Nih, yang pertama ada komputer, ada mikroelektronik, dan yang ketiga ada telekomunikasi. Nah, untuk komputer ini kalian udah tidak asing ya. Nah, komputer ini adalah mesin elektronik yang mampu membuat kalkulasi dengan kapasitas yang besar dan sangat cepat. Udah gak asing ya kalian dengan komputer yang biasa kalian pakai sehari-hari untuk belajar. Kemudian ada mikroelektronik. Mikroelektronik ini adalah rancangan bangun atau desain, penerapan dan produksi dari peralatan elektronik yang berukuran sangat kecil, terdiri dari komponen-komponen yang rumit. Jadi mikroelektronik ini alatnya kecil ya teman-teman, bahkan lebih kecil dari kalkulator bisa dibilang seperti itu. Kemudian telekomunikasi. Telekomunikasi adalah alat transmisi informasi melalui kabel atau gelombang radio. Nah, ini bisa disebut sebagai telepon, juga masuk sebagai alat telekomunikasi. Seperti itu. Ya. Lanjut ya. Oke, selanjutnya adalah aplikasi dalam teknologi perkantoran. Ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam teknologi perkantoran. Misalnya seperti aplikasi untuk menulis, untuk mengetik maksudnya ya. Mengetik juga ada dibedakan macam-macam. Yang pertama adalah aplikasi spreadsheet. Aplikasi spreadsheet adalah aplikasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan kolom dan baris. Misalnya apa aja? Misalnya Lotus, ya, Lotus, terus Excel dan lain sebagainya. Kalian udah familiar ya dengan alat yang namanya Excel, software yang namanya Excel ya. Kemudian yang kedua ada word processing. Word processing adalah aplikasi untuk melakukan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan pengetikan untuk membuat surat dan laporan. Misalnya Word Perfect atau Word for Windows
Microsoft Word juga itu termasuk ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan alat untuk word processing. Sekarang juga udah lebih banyak ya alat-alat word processing dan spreadsheet. Tidak hanya Microsoft Office Word Perfect dan lain sebagainya itu. Ada aplikasi-aplikasi yang baru seperti Kingsoft atau apa itu namanya ya. Kemudian ada lagi selanjutnya ada desktop publishing. Desktop publishing itu digunakan untuk pekerjaan kantor yang berkaitan dengan desain dan grafik. Misalnya adalah PowerPoint, CorelDRAW dan lain sebagainya. Jadi desktop publishing ini untuk alat-alat yang untuk mendesain, software untuk mendesain yang nantinya akan dipublikasikan sebagai sebagai informasi yang lebih menarik. Selain Microsoft PowerPoint dan CorelDRAW juga ada Microsoft Publishing ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada communication atau aplikasi untuk melakukan pekerjaan kantor yang berkaitan dengan komunikasi antar komputer. Tentunya komputer yang sudah saling berhubungan, misalnya WinPop. WinPop itu alat software ya, semacam email tapi dia bentuknya aplikasinya berbeda ya, aplikasinya terpisah. Kalau email kan sudah bisa di mana aja, selain di komputer bisa di handphone juga ya. Setahu saya itu kalau WinPop itu seperti aplikasi chat tapi menggunakan alamat email, seperti itu. Itu merupakan alat-alat komunikasi aplikasi dalam teknologi perkantoran yang digunakan itu ada spreadsheet, tadinya word processing, ada desktop publishing, dan ada communication. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukup sekian ya materinya. Nanti kalian bisa tambah lagi wawasannya, bisa googling, atau nanti ketika kalian sudah bisa googling, kalian bisa diskusikan di WhatsApp group sama saya dan teman-teman yang lain supaya bisa saling sharing ya gitu. Nah, di sini saya akan ngasih tugas seperti biasa, karena hari ini kita nggak ada kuis kayak kemarin ya. Kita tugas aja. Tugasnya cuma ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah pendistribusian sarana kantor. Kemudian yang kedua, apa saja tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Yang ketiga, menurut pendapatmu mengapa administrasi sarana dan prasarana sangat diperlukan. Nah, ini seperti biasa kalian tulis di buku, salin lagi ya soalnya. Nah, nanti difoto kemudian diupload. Untuk minggu depan, karena materinya untuk distribusi administrasi sarana perkantoran ini sudah habis, minggu depan kita ulangan ya. Jadi mohon dipersiapkan untuk materi-materinya, diulas lagi, dibaca-baca lagi rangkumannya yang telah kalian buat. Boleh nanti kita diskusi di grup kalau misalnya masih ada yang kurang paham. Itu aja ya, mohon dipersiapkan untuk minggu depan. Kita soalnya nggak banyak kok, cuma pilihan ganda ya. Tugasnya juga dikerjakan ya teman-teman ya. Jadi nanti untuk minggu depan, untuk mapel terakhir di hari Rabu, kita ulangan. Jadi kalian standby ya. Nanti saya akan ngasih waktu 1 jam untuk ulangan di jam mata pelajaran tersebut. Nah, kalau misalnya kalian lebih dari jam tersebut, kalian berarti tidak mendapatkan nilai. Oke, paham ya? Tapi untuk ulangan ini saya nggak akan pakai aplikasi kemarinnya seperti Jam. Saya akan pakai Google Form aja ya, supaya memudahkan kalian. Soalnya kalau untuk aplikasi yang kemarin, takutnya aplikasinya kurang stabil, nanti kalian takutnya bisa keluar sendiri, jadi malah ulangnya malah gagal ya. Paham ya sampai sini teman-teman? Oke,
Itu aja dari saya untuk hari ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.